kita sebagai sumber daya manusia di Indonesia itu memang mau menjadi global player, Indonesia siap menjadi global player, makanya salah satu upayanya adalah membangun perspektif global, mulai dari sejarah dan kemudian dilanjut dengan ilmu-ilmu yang lain. Membangun legitimasinya lewat ilmu-ilmu itu ya, termasuk sejarah. Nah sayangnya ini belum dikaji dari global history gitu. Bagaimana interkoneksi Indonesia dengan dunia luar, kontribusi Indonesia dengan dunia luar, bagaimana flagship ekspornya Indonesia, bagaimana flagship tenaga ahlinya ke luar gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Sultanat Institut dimanapun Anda berada ya. Kita kembali lagi ya Sur ya di podcast Sultanat Institut. Kita ngobrol sore, ngobrol santai di bulan Ramadan kali ini ya, di pertengahan bulan Ramadan ya. Sekarang kita akan ngobrolin nih satu hal yang penting juga sih dalam studi sejarah, yaitu tren global history atau sejarah global. Nah, nanti kita akan bahas menjadi beberapa bagian ya, karena memang ini satu perbincangan yang cukup penting dan bisa kita bagi menjadi beberapa sesi. Nah, gimana Zur ini kita bahas sejarah global atau global history? Ya, kita bahas global history karena ya sebenarnya ini kan salah satu pendekatan yang juga muncul dalam diskursus historiografi ya. Atau dalam diskusi penulisan sejarah, baik trennya itu di kampus-kampus atau di akademik di luar maupun di Indonesia itu kan juga cukup hangat diskusi tentang global history. Dan di Sultanat sendiri sebenarnya pendekatan global history itu juga sedang sedang banyak kita bahas lah ya, terutama terkait dengan penelitian kita. Iya, memang dalam studi sejarah pertautan antar kawasan, hubungan interkoneksi sejarah pertautan kawasan ini tidak bisa lepas dari terminologi yang kita sebut global history itu. Nah, studi bagaimana hubungan antar kawasan yang mungkin penting bagi jalur pelayaran, yaitu Samudra Hindia. Kemudian kawasan Asia Timur atau Far East, Timur Jauh ya kalau di masa-masa sebelumnya, itu juga memang harus dibahas gitu loh sendiri gitu. Jadi terlepas dari term-term sebelumnya, misalnya yang terbatas oleh batas-batas negara, batas-batas wilayah, sekarang dia menjadi lebih cair. Nah itu juga sebenarnya Mas, itu menjadi salah satu alasan kenapa muncul pendekatan global history dalam historiografi. Kalau aku membaca dari Sebastian Conrad ya, What is Global History. Dia menyimpulkan setidaknya ada dua alasan kenapa kemunculan global history itu cukup masif gitu, di kalangan sejarawan atau pemerhati sejarah sampai saat ini gitu. Pertama itu terbatasnya atau narasi atau rekonstruksi lah, konstruksi kita itu yang sudah terpaku pada narasi nation state. Jadi pembentukan nation state menjadi negara-negara bangsa ya misalnya. Nah itu kan juga mempengaruhi bagaimana pendidikan atau ilmu sejarah atau perkembangan ilmu sejarah di negara-negara tersebut. Nah, salah satunya juga kita lihat konteks prosesnya di Indonesia gitu kan. Sama, ini menjadi bagian dari kritik sejarah yang terlalu nasionalistik. Betul. Ya mungkin kalau kita sedikit kaitkan itu sangat erat dengan Orde Baru mungkin ya Mas ya. Dengan Orde Baru yang sejarah nasionalisme lah, sangat mengutamakan nasionalisme dan terbatas pada batas-batas wilayah nation state. Nah yang kedua yang menarik juga adalah kritik terhadap Eurocentrisme dalam narasi ilmu-ilmu sosial humaniora. Salah satunya juga di sejarah.
Nah, kritik terhadap Eurocentrisme ini yang melahirkan juga global history. Jadi melihat bagaimana perspektif atau peristiwa sejarah dengan perspektif melampaui perspektif paradigma Eurocentris atau Nederlandocentris. Iya. Jadi tidak menempatkan Eropa itu sebagai bahasa universal dalam perkembangan masyarakat di kawasan-kawasan lain. Jadi ini global history juga kemunculannya sebagai salah satu kritik terhadap paradigma Eurocentris dalam ilmu sosial moral, termasuk di ilmu sejarah. Jadi dua latar belakang ini sebenarnya juga menarik Mas untuk dibahas dalam konteks historiografi di Indonesia ya. Dari latar belakang dari kemunculan global history. Nah, itu menyambung dengan kalau aku coba sambung ya, dengan bagaimana perkembangan diskursus historiografi di Indonesia. Misal kalau sekarang kan arus utamanya adalah tampak ya Mas. Tampak arus utamanya kan adalah dekolonisasi. Dekolonisasinya sudah menyasar bukan lagi kepada hanya Nederlandocentris atau Eurocentris gitu. Historiografi Nederlandocentris atau historiografi Eurocentris, tapi historiografi nasional sentris itu gitu. Historiografi Indonesia sentris itu sendiri justru sekarang sudah sudah dikritik lah dalam perkembangan diskusi historiografi di Indonesia. Ya, kalau dilihat dari dua tadi kan satu memang karena kalau dalam perspektif nasional ya tadi sejarah nasionalistik yang cenderung Orde Baru, kemudian kritik terhadap Eurocentrisme. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita juga bahas dari sisi yang lain ya, dari wajah yang lain. Misalnya kalau kita mau ambil memang tren global history itu kan bermula di awal tahun 90-an ya. Jadi memang era yang disebut globalisasi ya, term globalisasi ini mulai marak di dunia akademik maupun di dunia masyarakat pada masa itu. Nah, dengan kebutuhan globalisasi itu, maka kemudian perspektif melihat peristiwa, melihat kawasan itu menjadi perspektif global. Nah, makanya kemudian tumbuh sejarah global atau global history itu tadi. Nah, selain itu ada turning point yang penting, terjadi memang satu asosiasi ya. World History Association namanya. World History Association ini berdiri di Amerika pada tahun 92 kalau tidak salah. 92 sebelumnya ada disebut Journal of Global History itu tahun 90 kalau tidak salah. Itu mewujud dalam bentuk satu institusi asosiasi profesional ya. Asosiasi profesional World History Association itu karena memang kebutuhan akan global history itu, pertautan antar kawasan itu menjadi penting. Bagaimana arus flow orang, arus flow barang, migrasi orang, ya kan? Bagaimana hubungan antar peradaban, hubungan antar agama yang kemudian saling mempengaruhi satu sama lain ternyata karena proses globalisasi tadi, migrasi orang, migrasi budaya, benturan saling mempengaruhi antar satu peradaban dengan peradaban lain. Nah, secara umum juga kemudian ini mempengaruhi satu terminologi dalam ada satu buku penting yang ditulis Kenichi Omaya, yaitu judulnya The End of Nation State and the Rise of Regional Economy, hancurnya negara bangsa dan tumbuhnya ekonomi regional, atau dalam bahasa lain pergeseran dari era nation state, negara bangsa, ke era regionalisme, yang juga menjadi turning point nanti tadi perspektif global, perspektif kawasan gitu tadi. Nah, kalau aku sempat nyambung dengan tadi sejarah pertautan, terus migrasi dan lain-lain. Kalau secara penelitian atau penulisan sejarah yang terakhir ya, yang saya telusuri, itu tampak pada bagaimana perspektif atau pendekatan penulisan sejarah maritim yang ditulis oleh Gusti Astran dan Susanto Sudi. Dia dua sejarawan maritim ya, baik di UI maupun di Andalas. Dalam penelitiannya, kalau Gusti Astran di pesisir barat Sumatera, peneliti tentang Sumatera West Coast masa kolonial. Nah, itu juga yang menarik,
dia menggunakan perspektif global history, Mas. Dalam walaupun dalam periode kolonial ya. Dengan perspektif bahwa pesisir barat Sumatera sebagai kawasan bagian dari kolonial Hindia Belanda, dia apapun yang terjadi di pesisir barat Sumatera itu juga menjadi bagian dari sejarah kerajaan Belanda pada masa itu. Gitu. Jadi ada keterkaitan antara pusat dengan periferi, negara pusat ya, atau lokasi pusat dari negara dengan periferi gitu. Ini kan masih kawasan dari kerajaan Belanda gitu. Jadi perspektifnya yang menarik juga di penelitian Gusti Asman itu bagaimana membahas maritim gitu. Sebenarnya maritim ya, ininya penelitian itu tuh tentang sejarah maritim, tapi perspektifnya itu juga perspektif global gitu, global history ya, di mana kolonialisme ini dia tidak hanya berhenti pada secara secara spasial, bukan hanya pada daerah koloninya, tetapi juga daerah pusatnya gitu. Jadi ada ada keterkaitan antara pusat dengan periferi. Nah terus tapi itu masih terlalu cenderung, kalau menurut saya cenderung positivis ya, ya tidak dalam kerangka mungkin dekolonisasi gitu. Nah kalau Susanto Sudi itu lebih kepada mengambil pada perspektif dekolonisasinya. Bagaimana kita ya para kalangan sejarawan ya atau akademik sejarah meneliti sejarah maritim di Nusantara, di Indonesia gitu, dengan perspektif global, artinya melampaui perspektif bahwa kebudayaan maritim di Indonesia itu dia hidup dipengaruhi oleh aktivitas kolonial gitu, membentuk pelabuhan-pelabuhan masa kolonial, terus jalur perdagangan yang aktif pada masa kolonial gitu kan. Nah, Gusti Asman mengajak bahwa perspektif sejarah maritim Nusantara itu, kebudayaan maritim Nusantara itu justru bisa melampaui dari narasi-narasi itu, bahwa keterkaitan antar kawasan, koneksi dan juga pertukaran yang terjadi di Nusantara itu dia sudah jauh lebih kompleks gitu, berlangsung sebelum kolonial. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kebudayaan maritim Indonesia itu tidak dibatasi kepada batas-batas tegas wilayah yang dibentuk oleh kolonial. Nah nanti yang selanjutnya juga sama, nyambung ke Mas Toli tadi, pasca kolonial kan kemudian pembentukan batas-batas tegas wilayah nation state itu kan. Iya. Gitu. Ya mungkin nyambung dikit secara historiografi mutakhir lah ya, dalam konteks maritim. Nah makanya saya punya pandangan ya, yang menurut saya memang perubahan tata dunia internasional atau tren geopolitik dunia itu juga akan mempengaruhi perspektif kita dalam melihat sejarah. Ya. Misalnya gampangnya tadi ada tren global history, jurnal World History Association, kemudian memang juga dibarengi dengan dari kalangan pemikir itu menyebut bershifting nasionalisme ke regionalisme. Ya. Nah ini juga bisa kita lihat ya, misalnya kalau kita mencoba untuk menelusuri terbitan-terbitan buku ya. Jadi ada satu ilmuwan politik yang namanya Kaplan ya, Robert Kaplan ini, dia menganalisis abad 21 itu power play, perebutan kekuasaan itu akan ada di Samudra Hindia. Itu dia menulis sudah dari awal 2007, 2008 dan terbit bukunya 2009. Dan selanjutnya bagaimana Indian Ocean itu akan menjadi power play, center stage dari politik dunia. Nah, kemudian menariknya penulisan sejarah-sejarah tentang Indian Ocean atau kawasan Indian Ocean itu kemudian juga marak gitu. Terbitan-terbitan itu beriringan, studi-studi yang menyertainya. Jadi perkembangan geopolitik tata dunia ini kemudian juga diiringi dengan keingintahuan untuk melakukan studi-studi itu gitu loh. Studi kawasan itu juga berkaitan erat dengan itu. Akhirnya nanti ada global studies, walaupun agak berbeda
jauh berbeda global studies dengan global history, tetapi kalau global studies itu lebih interdisiplin, nah global history ini kan hubungan antar kawasan, migrasi dan lain sebagainya, ini menjadi penting gitu. Nah, menyambung dari itu, makanya kemudian kita akan melihat dalam 10 dan 15 tahun belakang, studi tentang Indian Ocean ini menjadi penting gitu kan. Indian Ocean itu dilihat tidak hanya lagi sebatas satu wilayah samudra, tetapi negara-negara yang ada di sekitar Samudra Hindia itu, dan interaksi antara mereka itu kemudian dikaji gitu kan. Nah, ini kemudian menjadi perkembangan baru yang sudah cukup menarik. Nah, tapi menarik juga kalau kita lagi bahas penulisan tentang sejarah maritim atau sejarah kawasan. Tadi kan menyebut Gusti Aslan dan Prof. Gustianus dan Prof. Susanto Djudi ya. Misalnya pendekatan Ferdinand Brodel yang meneliti kalau tidak salah Mediteran ya. Ya, pernah ya. Kemudian dilanjutkan oleh satu intelektual Inggris yang juga dia mungkin ada keturunan India, namanya Kirti Chowdhury ya. Dia menuliskan satu buku yang sangat otoritatif kemudian di tahun 80-an itu tentang bagaimana pengaruh trade and civilization in Asia. Kemudian studi-studi seperti itu juga berlanjut dengan terminologi yang dilakukan oleh Wing pada awal 2000, Indo-Islamic World ya, yang sampai 3 jilid gitu kan. Nah itu nanti kita bahas di podcast selanjutnya ya, bagaimana perkembangan kajian Samudra Hindia, baik itu dari sumber-sumber Arab maupun sumber asing gitu kan, bagaimana tren bukunya. Nah, yang ingin saya katakan adalah kemudian ketika perkembangan geopolitik ya, misalnya Cina dengan geopolitik Belt and Road jalur sutra baru yang dia canangkan, kemudian India dengan jalur monsoon, Indonesia sebenarnya juga sudah punya satu perspektif, yaitu jalur rempah. Nah ini kan sebenarnya harus dilihat dari jadi ketika India mengeluarkan jalur monsoon, Cina dengan jalur sutranya, kemudian dalam politik internasional Indian Ocean dan Pacific Ocean ini, Indo-Pasifik ini menjadi satu terminologi kawasan baru. Indonesia juga mencanangkan spice route jalur rempah gitu. Itu sedang diajukan sebagai warisan dunia juga. Nah sayangnya ini belum dikaji dari global history gitu. Bagaimana interkoneksi Indonesia dengan dunia luar, kontribusi Indonesia dengan dunia luar. Bagaimana flagship ekspornya Indonesia, bagaimana flagship tenaga ahlinya ke luar gitu kan, interaksinya kemudian peradaban Islam di Indonesia, peradaban Cina di Indonesia, peradaban Asia Selatan di Indonesia seperti apa. Nah ini sebenarnya harusnya dengan kita punya satu perspektif ya, dalam tantangan tadi ketika negara-negara rising ya, yang sedang bangkit ini kan India, Cina, Indonesia lagi mencanakan satu project ya, project jalurnya sendiri-sendiri. Ada jalur sutra maritim dan jalur sutra darat, ada jalur monsoon, ada jalur dan rempah. Jalur rempah ya. Mungkin saya lebih tepatnya kalau kita aromatik ya, lebih pas ya, aromatik ya. Kalau rempah kan cenderung nanti ada permasalahan terminologi. Nah, tetapi itulah. Jadi kalau kita mau menjadi kuat ya, kita memang harus punya pendekatan sejarah global yang juga kuat gitu kan. Betul. Iya kan? Iya. Persis sih, maksudnya mendetailkan aja bisa, menambahkan kalau di salah satu referensi di Sebastian Conrad itu, apa yang tadi dijelaskan Mas Tor itu dia bagi ke dalam macam-macam historiografi sejarah global. Ya sama sih sebenarnya kaitannya, kalau hanya secara terminologi, kalau dia itu menyimpulkan ada 3 sebenarnya tren perkembangan bentuk dari global history. Yang pertama, bisa saja global history itu sebagai history of everything, malah dia apapun ya, sejarah apapun yang terjadi
boleh dibicarakan di dunia ini gitu kan. Apapun yang terjadi itu termasuk bagian dari sejarah global, sejarah dalam konteks global. Nah, yang kedua, sejarah global itu sebagai atau dilihatnya dia pertautan antar kawasan yang berkaitan dengan koneksi dan juga pertukaran. Ya tadi seperti yang sudah disinggung Mas Tori ya, keterkaitan kawasan dan lain-lain. Nah, hal itu juga menyangkut kan berkaitan dengan bagaimana geopolitik dan geostrategi dunia itu gitu kan. Kalau dia menuliskan atau menggambarkan terminologinya dengan sejarah global itu dilihat penulisannya itu dalam konteks integrasi gitu. Jadi dan dia kemudian mengaitkannya dengan 3 negara, Amerika, Prancis dan juga Jepang. Intinya tentang integrasi di negara mereka yang dipengaruhi oleh kondisi global. Ya tadi berkaitan juga dengan apa yang tadi, kalau tadi kan dari perspektif the rise of Asia ya, India, Cina, Indonesia ini. Nanti kalau kita bicara di negara-negara teluk itu juga sedang berupaya untuk mengangkat sejarah globalnya seperti Mesir, Qatar, Iran, Uni Emirat Arab. Itu juga berupa India juga berupaya untuk mengangkat koneksi. Mereka itu memang mau membangun legitimasi I am a global player. Saya adalah pemain global gitu. Maka harus ada identitas tadi ya. Identitas negara atau masyarakatnya sendiri, tapi dengan konteks global tadi kan tadi Mas Uri bilang ya ini kita tuh sebagai pemain dunia gitu kan, dan kita punya legitimasi sejarah atas itu gitu. Nah, ya sebenarnya hampir sama ya, maksudnya tren dari global history itu sendiri gitu kan, secara historiografi bagaimana perkembangannya gitu kan, sebenarnya tidak banyak berkaitan lah sama hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan. Iya, makanya pesan penting dari apa yang mau kita sampaikan sebenarnya kepada teman-teman sahabat Sultanan sebenarnya, kalau memang Indonesia ini ingin menjadi pemain global, kemudian kita sebagai sumber daya manusia di Indonesia itu memang mau menjadi global player, Indonesia siap menjadi global player, makanya salah satu upayanya adalah membangun perspektif global, mulai dari sejarah dan kemudian dilanjut dengan ilmu-ilmu yang lain. Membangun legitimasinya lewat ilmu-ilmu itu ya, termasuk sejarah. Ya nanti kemudian juga menyambung dengan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu-ilmu sosial humaniora yang lain dan lain-lain. Mungkin antropologi atau sosiologi kan bisa juga dengan perspektif global studies atau area studies. Belakangan kan juga ada beberapa perspektif yang mulai dimunculkan dari perspektif regional ya, misalnya. Betul. Gitu. Ya tema sejarah di Indonesia gitu kan, cuma dibahas dengan perspektif regional. Iya. Kayak misalnya ada buku yang terbaru 2023 itu Derek Huang kalau tidak salah, Southeast Asia Interconnection. Nah itu kan sebenarnya mencoba untuk melihat Asia Tenggara itu interkoneksi. Nah, tetapi yang menuliskan ini bukan dari kita. Nah, makanya marilah kita bersama-sama untuk lebih sadar ya, lebih aware dengan perkembangan ini, dan kita mengajak teman-teman untuk mengembangkan kajian-kajian sejarah global, baik itu mungkin yang di jalur rempah atau yang lain gitu kan, bisa untuk mulai membangun ini gitu loh. Kita bisa diskusikan, kita perdebatkan term-term itu yang mungkin bisa kita kembangkan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Mungkin itu aja ya. Udah cukup ya kayaknya. Udah kita bahas lebih lanjut. Masih terkait sejarah global juga. Kita pecah-pecah. Tadi kita udah kasih clue ya. Pentingnya kemudian kita punya satu perspektif untuk melihat sesuatu itu dari sejarah global atau global studies tadi. Nah, nanti harapan kami nanti kita akan lanjutkan lah bagaimana Samudra Hindia dengan kawasannya, bagaimana peran-peran kita. Nanti kita lanjutkan di podcast selanjutnya, Global Story, tapi nanti kita akan lebih
fokus ke apa namanya kawasan-kawasannya, terutama adalah terkait dengan Samudra Hindia. Betul. Mungkin itu aja teman-teman pada sore hari ini. Gitu ya Sur ya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, ibadahnya semakin lancar. Kita juga bisa semakin apa namanya lebih berpikir lah dan merenung juga nanti di bulan Ramadan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. YouTube gitu. Sultan Institute. Gitu aja. Assalamualaikum, sahabat Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.